Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Oke, hari ini kita akan bahas kisah perjalanan panjang sang legenda raja jalanan RE King The Series. Kita perjalanan menuju Cikampek. Sekarang gaspol dulu lah. Gaskeun. Ibarat pepatah tuba setitik rusak susu belangga, begitulah dengan nasib RE King. Karena zaman dulu era 90-an begal dan jambret sering menggunakan motor ini. Jadi sekeluarga dipanggil jambret deh. Kasihan banget. Meski ada yang kesal dengan panggilan tersebut, namun banyak juga yang bangga dengan julukan tersebut. Itu karena dari dulu menggunakan mesin 2 tak yang tarikannya terbilang ngacir. Mantap gila. Sekali tarik gas bisa ngabret, cek orang Sunda namanya. Mantap pokoknya malah. Masuk ke pertama, Yamaha RX 100. Tahun pembuatannya yaitu adalah 1977. Ini dia sepuhnya dari keluarga jambret. Yamaha RX 100 meluncur pada tahun 1977. Mesin 2 tak dengan kubikasi hanya 100 cc, kawan-kawan, dengan power 11,5 detik dengan top speed 110 km per jam. Terbilang kencang tuh pada masanya. Yang bikin legendaris, meski punya mesin 2 tak, konsumsi BBM-nya irit banget sob. 1 liter bisa buat 40 km. Gak kayak ini si Jahanam nih. Waduh. Sebetulnya sebelum RX 100 ada RX 125 Twin yang dijual di Indonesia pada tahun 1976. Hanya saja RX 125 Twin bukan keluarga RX karena aslinya bernama RD 125 dan hanya diganti nama saja saat masuk Indonesia. Lanjut yang kedua yaitu Yamaha RX 125 tahun 1979. Nah, inilah dia RX 125, tapi yang ini 1 silinder ya, bukan yang twin. Mesin 2 taknya punya kubikasi asli 123 cc, lebih besar 23 cc dari RX 100 yang tadi ya, yang bisa menyemburkan power sampai 13 dk. Oh iya, sama seperti RX 100, Yamaha RX 125 masih dibekali 4 kecepatan, jadi belum sampai ke 5 ya. Gak kerasa nih, sudah mau sampai lampu merah sadang. Kita lanjut lagi saja ke yang ketiga, yaitu Yamaha RX tahun 1980. Macet. Maju terus Pak, maju. Oke, ini dia motor yang benar-benar menjadi cikal bakal RE King. Karena Yamaha REK sudah dibekali mesin 135 cc. Power maksimalnya yaitu 17,5 dk dan bisa digeber sampai 150 km per jam. Wow. Kemajuan yang pesat untuk Yamaha RX. Kebut banget pada masanya. Yamaha RX ini merupakan CBU dari Jepang, makanya punya kedok lampu alias bikini firing. Sayangnya motor ini kurang laku di pasaran Indonesia dan hanya bertahan hingga
tahun 1983 saja. Jadi cuma 3 tahun guys untuk Yamaha REK ini. Waduh, ini sudah macet sekali ini. Lampu merah sadang ya. Kita tunggu sebentar. Gaspol lagi yuk ah. Waduh, power euy, aduh. Geus wah bret terus, ngabret terus. Aduh, reuah coy, eta timpahana 2, abong ting tengah cengkang ya kami ya. Aduh. Santai heula lah, ayeuna mah aduh eta motor Pixen. Aduh, Pixen. Aduh, udah gelah. Lumayan ya. Ya, bye bye. Mantap jiwa bro. Aduh, suara motor si jahanam jika arek meledak. Oke, lanjut saja ke bagian 4, yaitu Yamaha RXS tahun 1981. Jadi kalau bapakmu anak motor yang udah main motor dari tahun 1980-an ya, pasti deh bingung dengan banyaknya seri Yamaha RX yang bertebaran saat itu. Tetapi setelah REK, Yamaha kembali meluncurkan RXS yang mempunyai kubikasi 115 cc. Sama seperti REK, Yamaha RXS juga didatangkan langsung dari Jepang dari tahun 1981. Yuk, mana suaranya yang punya RXS tahun 81? Sampai dengan 1983 itu adalah langsung didatangkan dari Jepang. Mantap. Oke, kita masuk ke bagian kelima ya, yaitu Yamaha RX Special 1983. Setelah RXS barulah muncul ini RX Special ya, 1983. Makin bingung lagi nih pencinta motor 2 tak di Indonesia ketika Yamaha meluncurkan RX Special. Kisahnya mirip dengan REK yang menjadi RE King. Ternyata RX Special memang pengembangan dari RXS. Mesinnya sendiri sama yang digunakan pada RXS. Jadi untuk mesin RXS dengan RX Special sama ya, tidak ada perbedaan sama sekali. Oke, masuk ke tahap 6, yaitu Yamaha RE King Cobra 1983. Jadi akhirnya yang sudah ditunggu-tunggu bisa dibilang inilah motor 2 tak yang paling legendaris di Indonesia ya. Dibuatnya nggak asal-asalan, sebab Yamaha melakukan survei ke berbagai daerah. Generasi pertama dari Yamaha RE King diberi julukan yaitu Cobra karena bentuk stang dan tangkinya. Jadi seperti Cobra ya, lebih tinggi stangnya dibandingkan motor-motor sebelumnya. Mesin 2 taknya masih rakitan Jepang sama dengan RXS dan RX Special, sedangkan rangkanya rakitan Indonesia. Yang bikin mesin Yamaha RE King Cobra dengan kode Y1 dan Y2 jadi incaran pebengkel dan kolektor. Soal spesifikasi mesinnya, yaitu 135 cc dengan power maksimal 18,2 dk dan torsinya 15,1 Nm di 8000 rpm. Nah, pada zaman itu setelah RE King Cobra muncullah motor dengan berkedok seperti Ninja ataupun yang lainnya yang menggunakan fairing. Lalu Yamaha mengeluarkan lagi yaitu RXZ 1985. Ibarat saudara kandung tapi beda jalan hidup, guys. Begitulah pengibaratan Yamaha RXZ dengan RE King.
Perbedaannya dengan RX King di panjang langkah silinder RX Jet yang 56 kali 54 mm, sedangkan RX King 58 dikali 50 mm. Makanya RX Jet punya tank lean yang sang penjelajah, karena memang tarikan napasnya lebih panjang kalau digeber. Makanya RX Jet desainnya pakai kedok lampu undercoil. Sampai model knalpotnya bikin RX Jet terlihat lebih modern dan racing dibandingkan RX King. Oh ya, ada versi full fairing dari RX Jet yang diberi nama Yamaha RZR. Jadi si fairingnya dari lampu sampai ke bawah jadi full ya. Setelah Yamaha RX Jet, Yamaha mengeluarkan lagi yaitu RXR tahun 1988. Baru tahu ada Yamaha RXR kan? Wajar, populasinya memang sedikit di Indonesia. Selain itu kurang laku dibandingkan RX King karena desainnya sama tapi kubikasi lebih sedikit, jadi kesannya nanggung banget sob. Yamaha RXR menggunakan mesin 115 cc yang mirip dengan Yamaha RX Special zaman sekarang. Yamaha RXR dengan kondisi baik jadi kolektor item buat para pencinta Yamaha RX series karena memang langka banget sih, sulit beredar, peredarannya sedikit. Nah, yang ditunggu-tunggu ini adalah Yamaha RX King Master tahun 1996. Jadi ini generasi kedua dari Yamaha RX King sob. Ini muncul di tahun 1996 hingga 2001. Jadi yang punya motor itu di tahun itu ya sebutannya yaitu RX King Master ya. Sampai 2001. Perbedaannya dengan RX King Cobra, mulai RX King Master mesinnya sudah dibuat di Indonesia. Jadi tidak di Jepang lagi ya. Untuk populasi si RX King Master ini lumayan banyak ya. Sering kita lihat di jalanan, kebanyakan didominasi dengan RX King Master ini karena tahun dari 1996 sampai dengan 2001. Jadi yang tahun 2000 sampai 2001 sebelum RX King Perdam namanya RX King Master ya, cukup jelas kan. Dan yang terakhir adalah Yamaha New RX King tahun 2002 sampai 2008. Kalau yang satu ini adalah generasi terakhir dari keluarga RX King, sebab dihentikan produksinya karena regulasi emisi. Padahal RX King New ini sudah ada penambahan katalitik converter pada knalpotnya sehingga emisinya bisa ditekan. Bisa disebut juga untuk anak otomotif sekarang yaitu Yamaha RX King Perdam. Selain itu karena ada katalitik converter, itulah asapnya tidak ngebul seperti generasi lamanya, sehingga sering dikatakan RX King 4 tak karena tidak ada asapnya. Kurang rame jadinya ya. Tapi uniknya lampu depan balik jadi bulat seperti RX 100 dan RX 125. RX King dengan segala perjalanan panjangnya harus dihentikan di tahun 2008. Tetapi karena namanya sudah terlalu legendaris, justru di zaman now ini harganya mahal menjadi tinggi. Kalau ada yang kondisinya baik, dijamin harganya bisa gila-gilaan, mantap sekali. Jadi sekarang kamu atau mungkin bapakmu punya kenangan manis sama keluarga jambret ini.
Ya, cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Kita sudah mau sampai perbatasan Purwakarta Cikampek. Ini di Hotel Plaza. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.